Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Derwanto dari Informatika D1. Ini saya akan menjelaskan dengan data link dan OSI layer. Yang pertama adalah data link. Data link layer adalah data link layer adalah layer kedua dari bawah dalam suatu model OSI yang dapat melakukan konversi pada frame-frame jaringan yang berisi data yang dikirimkan menjadi bit-bit yang mentah agar dapat diproses oleh layer fisik. Layer ini merupakan layer yang akan melakukan transmisi data antara perangkat-perangkat jaringan yang saling berdekatan di dalam sebuah wide area network atau WAN, atau antara node di dalam sebuah segmen local area network atau LAN yang sama. Layer ini bertanggung jawab dalam membuat frame, flow control, koreksi kesalahan, dan penetrasian ulang terhadap frame yang dianggap gagal. Data link layer jaringan komputer secara teoritis merupakan lapisan ke-6 pada sebuah transistor atau proses pengiriman data, dan merupakan lapisan kedua pada receiver atau penerima data dalam sistem jaringan komputer. Tugas utama dari data link layer ini adalah melakukan pengolahan dan juga menyediakan prosedur pengiriman data di dalam sebuah jaringan komputer. Dengan demikian, nantinya data link layer akan memberikan atau meneruskan paket data menuju layer berikutnya, baik physical layer maupun network layer. Selain menyediakan prosedur pengiriman data, ada beberapa fungsi dan juga tugas lainnya dari data link layer. Ini adalah gambaran dari data link layer. Fungsi dan tugas dari data link layer. Yang pertama, melakukan proses grouping secara logik. Fungsi pertama dari data link layer adalah melakukan proses grouping pada paket data yang ditransmisikan melalui jaringan. Proses grouping sesuai namanya merupakan proses pengelompokan kembali dan dikelompokkan kembali adalah data yang sebelumnya dipecah sebagai pada saat proses transmisi data berlangsung. Proses ini kemudian membuat pecahan dan bagian data tersebut menjadi kesatuan data utuh yang siap ditransmisikan menuju layer berikut. Perlu diketahui, proses penyatuan atau grouping data ini dilakukan secara logik dan tidak menggunakan alat fisik. Yang kedua, menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address. MAC address merupakan sebuah alamat atau kode alamat yang tercetak secara fisik. MAC address ini memiliki fungsi untuk membantu proses pengiriman dan juga penerimaan data yang terhubung ke dalam jaringan. Untuk dapat menggunakan fungsi dari MAC address ini, maka data link layer menunjukkan perannya. Data link layer merupakan lapisan pada OSI layer yang menyediakan akses dari suatu jaringan komputer ke dalam media tertentu dengan menggunakan sistem pengelamatan menggunakan MAC address. Dengan begitu, setiap proses transmisi yang berlangsung di dalam suatu jaringan memiliki akses tersendiri terhadap pengelamatan menggunakan MAC address. 3. Mendeteksi masalah kesalahan pengiriman dan penerimaan paket data dan melakukan proses pengkoreksian. Fungsi berikutnya dari data link layer adalah untuk melakukan proses pendeteksian kesalahan pengiriman dan juga penerimaan paket data yang terjadi selama proses transmisi data berlangsung. Kesalahan pengiriman ini bisa terjadi terutama ketika jaringan mengalami masalah pada alamat yang akan dituju. Sudah merupakan fungsi dasar dari data link layer untuk mendeteksi masalah yang muncul tersebut. Selain berfungsi untuk mendeteksi masalah pengiriman dan juga penerimaan paket data link layer juga berfungsi melakukan proses pengkoreksian pada paket data yang mengalami kesalahan tersebut, sehingga pada akhirnya kesalahan pengiriman dan juga penerimaan data dapat diminimalisir sedemikian rupa. Yang 4. Menggabungkan paket data ke dalam bit dan menggabungkan bit ke dalam frame. Sesuai dengan namanya, data link layer merupakan layer atau lapisan pada OSI reference model yang bertugas untuk mengurusi bit data yang ditransmisikan melalui sebuah jaringan komputer. Fungsi berikutnya adalah data link layer bertugas untuk menggabungkan dan menyatukan paket data yang dipecahkan atau dibagi selama proses transmisi berlangsung menjadi bentuk tertentu. Paket data yang ditransmisi akan digabungkan ke dalam bentuk
byte, dan kemudian paket data yang berbentuk byte akan digabungkan menjadi bentuk frame. Fungsi ini masih berkaitan dengan fungsi dari data link layer yang pertama, yaitu melakukan proses penggabungan pada data yang ditransmisikan melalui jaringan komputer. Alat yang beroperasi pada data link yang pertama NIC Network Interface Card, kedua MAC address, ketiga switch layer 2, ketiga brick, keempat brick. OSI layer. OSI layer merupakan standar komunikasi yang ditetapkan dalam jaringan komputer. Komunikasi ini yang menyebabkan semua alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melewati jaringan. Bentuk biografis OSI menyentuhkan cara informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melalui sebuah jaringan ke suatu software aplikasi komputer lain. Bentuk bacaan OSI dalam konseptual terbagi ke dalam dan lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Ini adalah urutan gambar dari OSI layer. Sejarah dijelaskan OSI. Pada awalnya, ketika perkembangan jaringan komputer baru dimulai, penggunaan OSI masih dipasok secara individual. Itu artinya terdapat beberapa vendor yang dapat memasok penggunaan OSI di dalam sebuah jaringan. Dan adanya banyak vendor ini ternyata malah menciptakan banyaknya pengguna protokol yang berbeda-beda, sehingga muncullah masalah di mana tidak semua komputer dapat terhubung satu sama lain. Pada awalnya, penciptaan dan pengembangan model IC digunakan untuk mengembangkan berbagai macam protokol jaringan, namun ternyata tidak berkembang seperti yang diharapkan karena pada saat itu masih kalah populer dengan TCP atau IP sebagai protokol jaringan. Pada tahun 1980-an, pemerintah Amerika pun mendukung penggunaan OSI dengan cara mengimplementasikan Government Open System Interconnection Profile atau disangka GOSIP. Berkat adanya GOSIP ini, akhirnya OSI pun bisa menjadi sebuah model yang banyak diterima dan digunakan oleh berbagai kalangan. Beberapa protokol seperti TCP atau IP dan juga IBM System Network mulai menggunakan OSI reference model yang merupakan cikal bakal dari protokol-protokol yang bisa berkumpul atau bertumpuk menjadi satu dan dapat saling terkoneksi satu sama lain. OSI layer disebut sebagai lapisan karena memang model referensi OSI ini diciptakan berlapis-lapis. Lapisan-lapisan pada OSI layer ini dibuat dengan tujuan agar tiap paket data dalam sebuah jaringan bisa melewati layer tersebut pada akhirnya bisa saling terkoneksi. Ketujuh lapisan OSI layer. Ketujuh lapisan dari OSI layer. Yang pertama, physical layer. Layer pertama adalah physical layer. Sesuai dengan namanya, physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layer physical ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware analis perangkat keras jaringan secara fisik. Fungsi physical layer mendefinisikan media transmisi jaringan, mendefinisikan metode persinyalan, sinkronisasi bit data, mendefinisikan arsitektur jaringan, mengaplikasikan topologi jaringan, melakukan proses pengkabelan, mendefinisikan LAN card atau NIC dalam bekerja dengan gelombang radio. Yang kedua, data link layer. Lapisan berikut pada OSI layer adalah data link layer. Merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi sebagai pengkoreksi kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame, pengelamatan perangkat keras, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Terdapat dua level pada lapisan data link layer ini, yaitu Logical Link Control LLC, Media Access Control MAC. Network layer. Lapisan selanjutnya adalah network layer. Fungsi utama dari network layer adalah membantu mendefinisikan alat IP atau Internet Protocol sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Selain itu, fungsi lain dari network layer adalah membuat header dan paket-paket data melakukan proses routing. Fungsi dari beberapa hardware